Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad ar-Rifai wa Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa Syekh al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari, Asy-Syaikh Abdul Wahhab Hasbuwah wa Syekh Bisri Samsuri wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-9 dari bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan berbagai macam ketaatan sampai pada detik ini, khususnya dengan kita hadir dalam majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya ini ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang pada hari ini sampai pada hadis yang ke-8. Terlebih dahulu marilah kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata mencari pahala ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang lurus, yang ikhlas seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal, menerima ketaatan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita lanjutkan
pada hadis yang ke-8, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allahi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. An Ibni Umar, kacerita saking Ibni Umar radhiyallahu anhuma, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Umar. Abdullah ibnu Umar, Abdullah itu putra dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sehingga di sini anhuma maksudnya kepada Abdullah putra Umar ibnul Khattab dan juga kepada Umar ibnul Khattab. Anna Rasulullah, saat temane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, umirtu dan perintah sapa ingsun, wis den perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing manungsa hatta yashhadu sehingga gelem bersaksi sapa annasu alla ilaha an sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah wa yuqimu lan jumenengi sapa annasu as-salata ing salat wa yu'tu lan nekani sapa annasu az-zakata ing zakat fa idza fa'alu mongko tatkalane nglakoni sapa annasu dzalika ing mangkono-mangkono yashhadu wa yuqimu as-salata wa yu'tuz zakah asamu mongko jaga sapa annasu minni sangking ingsun dima'ahum ing pira-pira getihe annas wa amwalahum lan pira-pira bondone annas pira-pira hartane annas illa bihaqqil islami kejaba kelawan hak Islam wa hisabuhum lan utawi hisabe annas tegese niti-niti batine annas iku alallahi ing atase Allah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Hadis yang kita baca pada pagi hari ini statusnya adalah hadis mutawatir. Hadis-hadis Rasulullah, para ulama mustalah membaginya menjadi dua. Yang pertama namanya hadis mutawatir dan yang kedua namanya hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong pada setiap levelnya, pada setiap tingkatannya.
Jadi hadis itu kan ada sanadnya. Nah, sanadnya itu ada tingkatan-tingkatan sanad. Nah, hadis mutawatir itu pada setiap level sanadnya ini diriwayatkan oleh banyak orang yang saking banyaknya tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Ini namanya hadis mutawatir. Nah, sehingga hadis mutawatir ini dipastikan qat'iyul wurud, dipastikan sabitnya, dipastikan keberadaannya. Ini sudah pasti keberadaannya. Sehingga dipastikan sahih. Karena sudah keberadaannya itu sudah pasti, tidak diragukan lagi, maka status hadis mutawatir itu pasti sahih. Dan ini bukan wilayah kajian, bukan wilayah penelitian bagi para hufad untuk melihat apakah ini sahih, hasan atau dhaif. Kenapa? Karena sudah dari awal sudah dipastikan ini sahih, sehingga tidak perlu lagi diteliti siapa perawinya. Tidak perlu lagi diteliti siapa perawinya. Apakah perawinya itu thiqah atau tidak thiqah, adil atau tidak adil, dhabit atau tidak dhabit, itu tidak perlu diteliti lagi seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah sahih dengan bahwa dia diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian yang kedua namanya hadis ahad. Hadis ahad itu kebalikan dari mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bilangannya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Jadi misalnya hanya diriwayatkan oleh 1 orang tiap tingkatan, atau 2 orang tiap tingkatan, atau 3 orang tiap tingkatan, atau 5 orang tiap tingkatan, atau yang 5 orang, yang 1 orang, 2 orang misalnya. Maka hadis seperti itu namanya hadis ahad. Nah, hadis ahad inilah yang kemudian diteliti oleh para ulama, diteliti dari segi sanad, silsilah sanadnya, dan juga diteliti dari sisi matannya. Apakah dia memenuhi kriteria hadis sahih apa enggak? Jika dia bersambung sanadnya, kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil, diriwayatkan oleh orang dhabit dengan dhabtan taman, kedhabitan yang sempurna, kemudian tidak ada illah, tidak ada syudzud, maka di sini disebut hadis sahih. Tetapi jika terpenuhi 5 kriteria tadi, tetapi dhabitnya tidak tam, maka namanya hadis hasan. Jika salah satu dari syarat yang 5 itu tidak terpenuhi, atau seluruhnya atau salah satunya, maka disebut hadis dhaif. Disebut hadis dhaif. Nah, itu. Jadi ketika dikatakan hadis itu statusnya sahih, hasan, dhaif, itu adalah hadis ahad. Kalau hadis mutawatir itu sudah pasti sahih. Nah, ini kajiannya di mana? Dalam ilmu mustalahul hadis. Ini sekelumit saja pengenalan kepada kita tentang ilmu mustalahul hadis. Nah, hadis yang kita baca hari ini itu statusnya hadis mutawatir. Artinya ini pasti sahih. Nah, tidak dipertanyakan lagi apakah dia sahih atau dhaif atau hasan, tetapi ini sahih. Nah, itu. Kemudian hadis ini menjelaskan banyak hal, ya. Di antaranya yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa metode cara untuk masuk Islam itu adalah dengan bersyahadat. Jadi Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu
alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Bahwa metode cara untuk masuk Islam itu adalah dengan bersyahadat, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga dikatakan bahwa babul Islam anutku bisyahadatain. Pintu daripada Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika ada orang kafir ingin masuk ke dalam agama Islam, maka jalannya apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak ada jalan lain, nggak ada cara lain kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika ada orang kafir asli, memang dari kecil dia misalnya apa? Non-muslim, kemudian ingin masuk ke dalam agama Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk ke dalam agama Islam. Demikian juga orang yang kafir murtad, dulunya sudah muslim, tetapi kemudian dia murtad karena misalnya dia meyakini keyakinan yang kufur, meyakini bahwa Allah serupa dengan manusia, meyakini Allah itu punya anggota badan, tangan, kaki, bertempat di atas arsy. Itu keyakinan kufur. Jika ada seseorang meyakini keyakinan seperti itu, dia maka hukumnya apa? Menjadi murtad. Jika ingin kembali kepada Islam, maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada seseorang misalnya dia mencaci maki Allah. Dia mengatakan Allah itu enggak adil. Dia mengatakan Allah itu zalim. Maka ini perkataan apa? Cacian terhadap Allah, hukumnya adalah riddah. Agar dosa dia diampuni, maka dia harus bersyahadat. Dia harus kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak cukup hanya dengan menyesal. Tidak cukup hanya dengan menangis menyesal. Tidak cukup dengan hanya beristighfar. Misalnya seseorang habis mencaci maki Allah, kemudian dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya tadi salah ucap dan sebagainya. Kalau salah ucap sabukul lisan nggak masalah, tetapi dia sengaja karena kebodohannya, karena emosi, misalnya dia mengatakan seperti itu. Maka di sini nggak cukup dia mengatakan ya Allah ampuni saya, astagfirullah, astagfirullah, nggak cukup. Meskipun dia membaca astagfirullah sampai 1000 kali, bahkan sampai 1 juta kali sambil menangis, maka ini tidak cukup. Tidak menjadikan dia muslim. Tidak menjadikan dia muslim. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian baru astaghfirullah. 2 kalimat syahadat dulu baru istighfar. Nggak boleh istighfar dulu baru bersyahadat, atau tanpa syahadat istighfar saja. Kenapa? Karena ini adalah riddah. Berbeda kalau seseorang melakukan dosa di bawah kufur, maka dia bisa beristighfar sebanyak-banyaknya, bertaubat kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah. Maka jika Allah berkehendak akan mengampuninya. Tetapi kalau seseorang jatuh kepada riddah, maka dia harus bersyahadat, bukan beristighfar. Justru para ulama mengatakan kalau seseorang itu telah jatuh kepada riddah kemudian dia beristighfar, maka justru dosanya bertambah. Kenapa? Karena ada unsur menentang Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik adalah bagian dari kufur, karena kufur ada dua, kufur syirik dan kufur ghairu syirik. Allah sesungguhnya tidak mengampuni dosa syirik, dosa kufur syirik, dan mengampuni dosa di bawah kufur syirik. Allah sudah menegaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa kufur. Kemudian meskipun begitu dia tetap mengatakan, ya Allah ampunilah aku meskipun aku kufur. Kan seakan-akan dia mengatakan begitu. Di sini ada unsur apa? Menentang terhadap Al-Quran. Karena itu seseorang yang telah jatuh kepada kufur atau riddah, maka jalan satu-satunya untuk kembali kepada Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditunjukkan oleh hadis mutawatir ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa dalam bersyahadat tidak disyaratkan dengan menggunakan kata asyhadu. Seandainya hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu sudah cukup. Itu namanya dua kalimat syahadat. Hanya saja para ulama mengatakan jika menggunakan kata asyhadu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka afdol, maka itu lebih utama. Kenapa? Karena kata asyhadu itu mengandung tiga makna. Ketika kita mengatakan asyhadu, artinya aku mengetahui, a'lamu, dan aku meyakini, a'taqidu, dan aku mengakui, a'tarifu. Mengakui dengan lisan bahwa tidak ada yang disembah dengan benar selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena itu dengan menggunakan lafaz asyhadu ini lebih utama. Dan juga tidak disyaratkan harus dengan bahasa Arab. Karena dalam hadis ini dikatakan hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Udah, nggak ada bil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Rasulullah tidak mengatakan harus dengan bahasa Arab. Artinya apa? Bersaksi tanpa harus dengan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Inggris misalnya. Apalagi ini orang yang bisa bahasa Arab pun boleh dia masuk Islam dengan menggunakan terjemahannya. Apalagi orang yang nggak bisa untuk mengucapkan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan bahasa Arab, maka bisa kita tuntun dengan bahasa Indonesia. Karena orang kalau nggak pernah mengucapkan huruf Arab, mengucapkan bahasa Arab, itu lidahnya bukan main sulitnya untuk melafadzkan Arab. Karena itu bisa kita tuntun dia dalam masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat dengan terjemahnya. Misalnya dengan mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada yang disembah dengan benar selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Itu sudah cukup untuk seseorang masuk Islam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pentingnya seseorang masuk Islam. Karena dengan masuk Islam, seseorang itu mendapatkan rahmat Allah. Islam itu adalah rahmat. Jadi Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta. Saya ulangi lagi, Islam adalah rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi manusia. Kenapa dikatakan rahmat bagi manusia? Karena manusia yang masuk ke dalam agama Islam akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi.
Karena orang yang masuk ke dalam agama Islam akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Maka orang Islam ini adalah rahmat. Islam itu sendiri adalah rahmat bagi alam semesta. Karena itu dengan seseorang masuk Islam, maka seseorang berarti mendapatkan rahmat Allah yang sangat besar. Nah, ini poin yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa Islam itu sendiri adalah rahmat. Karena itu seseorang harus disegerakan untuk mendapatkan rahmat itu dengan masuk kepada agama Islam. Jika ada seseorang datang kepada kita, mengatakan kepada kita, orang non-muslim datang kepada kita mengatakan, saya ingin masuk Islam. Apa yang harus kita lakukan? Langsung kita tuntun dia. Kita tuntun kepada dia, kita jelaskan makna dua kalimat syahadat, kita tuntun dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika dia bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab, nggak bisa, pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Tidak boleh seseorang untuk menundanya. Tidak boleh bagi seseorang untuk menundanya. Karena Islam adalah rahmat, nggak boleh seseorang ditunda untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang yang tidak faham, ketika ada seseorang datang kepadanya ingin mengatakan bahwa dia ingin masuk Islam, dia katakan, kamu pikir-pikir dulu ya. Nanti 1 minggu lagi kalau sudah kamu merasa yakin pengen masuk Islam, datang lagi kepadaku, saya ajari Islam. Itu nggak boleh. Jangankan 1 minggu, jangankan 1 minggu, 1 hari pun nggak boleh. 1 jam pun nggak boleh ditunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu ajal seseorang. Bagaimana seandainya ketika seseorang mengatakan kepada non-muslim yang ingin masuk Islam itu, kamu pelajari Islam dulu 1 malam ini, kamu pikir-pikir dulu. Di tengah mikir-mikir, dia mati. Bagaimana? Dia masih mikir-mikir masuk Islam apa enggak, ternyata mati gara-gara dia menundanya. Nah, di sini nggak boleh. Ini namanya ada unsur apa? Ar-ridha bil kufri. Ridha terhadap kekufuran itu pada masa dia menunda waktu masuknya Islam dia tersebut. Nah, karena itu harus hati-hati. Dan untuk masuk ke dalam agama Islam tidak harus di kantor KUA, tidak harus kepada para kiai, tidak. Kita orang Islam, kita sudah tahu pintu Islam adalah 2 kalimat syahadat. Maka dia langsung kita ajarkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita tuntun dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak disyaratkan harus ada saksi. Tidak disyaratkan harus ada saksi. Tetapi jika ada saksi maka itu lebih baik. Tahap awal nggak ada saksi. Nanti baru hari Jumat diumumkan. Nanti hari Jumat diumumkan, misalnya Bapak Ibu sekalian, si fulan alhamdulillah sudah masuk ke dalam agama Islam. Perlu diumumkan di sini, diperlukan agar nanti apa? Jika kita ketemu dengannya bisa mengucapkan salam, jika dia sakit bisa dikunjungi, jika dia mati bisa dirawat sebagaimana orang Islam. Perlu diumumkan. Tetapi seandainya tidak diumumkan, maka dia hukumnya juga sudah muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi saksi diperlukan, tetapi bukan syarat untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini poin yang kedua yang penting untuk kita sampaikan. Sampai pentingnya Islam. Dan karena Islam itu adalah rahmat, rahmat bagi manusia, sehingga Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas. Aku ini diperintahkan untuk memerangi manusia yang kafir.
Jadi Rasulullah diperintahkan untuk apa? Untuk berperang, untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Mereka dipaksa untuk apa? Mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti berupa kebahagiaan di dalam surga. Jadi hadis ini berarti juga menunjukkan bahwa selain Islam itu disebarkan secara damai, Islam itu juga disebarkan dengan perang. Nah, dengan perang. Ayat hadisnya sudah jelas, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Dan tujuan perang di sini bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari kekuasaan. Rasulullah adalah utusan Allah. Beliau diperintah untuk berperang. Apa tujuannya? Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Agar mereka masuk Islam. Jika masuk Islam, maka mereka akan selamat. Itu. Jika mereka masuk Islam, maka mereka akan selamat. Jika mereka masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah yang nanti akan dia peroleh di akhirat nanti berupa keselamatan dan kebahagiaan di dalam surga. Nah, seperti itu. Jadi dalam periodisasi dakwah Islam di Makkah, ketika di Makkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwahnya tanpa ada peperangan sedikit pun. Perintahnya ketika itu perintah kepada Rasulullah ketika beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun itu adalah memaafkan. Perintahnya ketika itu adalah memaafkan. Setiap orang kafir menyakiti Rasulullah atau menyakiti para sahabat, bahkan sebagian sahabat disiksa oleh orang kafir, cuman perintahnya maafkan. Diperintahkan untuk memaafkan orang-orang kafir ketika itu. Perintah ketika masih berdakwah di Makkah. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah ke Madinah, maka kemudian ada izin untuk berperang. Ada izin untuk berperang. Pertama-tama izin perang itu adalah untuk memerangi orang yang memerangi orang Islam. Yang disebut biasa sekarang kita sebut dengan perang defensif. Jadi karena perang itu dibolehkan kepada siapa? Kepada orang yang memerangi orang Islam. Karena dia memerangi maka diperangi. Itu awal-awalnya seperti itu. Sehingga dalam ayat Al-Quran disebutkan waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Itu tahapannya. Namun setelah itu kemudian turun lagi perintah untuk berperang secara ofensif. Ofensif itu tanpa harus diserang terlebih dahulu, tetapi bisa menyerang lebih dulu terhadap orang-orang kafir. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Nah, di sini perang ofensif. Jadi perang di dalam Islam itu ada dan itu bisa dibaca dalam sejarah Nabi. Itu bisa dibaca dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Itu bisa dibaca dalam sejarah Khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seluruhnya. Dan bahwa peperangan terjadi, ekspansi ke negara-negara di Jazirah Arab dan luar Jazirah Arab, itu adalah fakta sejarah dan itu bukan untuk
mencari kekuasaan karena hawa nafsu, ingin berkuasa, menguasai dunia, bukan itu. Tetapi yang diinginkan adalah umat manusia mendapatkan rahmat Islam. Nah, itu tujuannya. Karena dengan masuk Islam, maka umat manusia akan selamat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi yang penting untuk diperhatikan bahwa peperangan dalam Islam itu ada aturannya, ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Nah, ketentuan-ketentuan ini nggak boleh dilanggar. Ketentuan-ketentuan ini tidak boleh dilanggar. Dan yang diperangi itu hanya kafir harbi, bukan selainnya. Bukan kafir zimmi, bukan kafir musta'man dan sebagainya. Tetapi kafir harbi, kemudian ada ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah, sekarang muncul kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstremis yang mereka mengatasnamakan jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, tetapi sebenarnya mereka tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Islam. Bahkan yang mereka perangi terkadang orang Islam sendiri diperangi, dibunuhi oleh mereka. Ini adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Ini adalah memperburuk citra Islam. Dia mengatasnamakan jihad fisabilillah, tetapi sesungguhnya jauh dari ketentuan jihad fisabilillah yang diajarkan di dalam Islam. Maka ini harus kita waspadai. Sekarang banyak itu terjadi di Timur Tengah khususnya, bahkan sebagian orang Indonesia ada yang ikut-ikut katanya mau jihad biar mati syahid di sana. Tetapi itu omong kosong. Kenapa? Karena ketentuan-ketentuan dalam jihad itu ada dan harus dipatuhi, tidak semena-mena, tidak semaunya seperti apa yang mereka lakukan. Dan ini bisa dibaca dalam babul jihad, kitabul jihad yang telah diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Setiap kitab fikih kecil ataupun besar, hampir seluruhnya itu menjelaskan tentang permasalahan itu. Nah, jadi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan untuk jihad fisabilillah itu telah diatur. Tentu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian perang itu adalah perang melawan penguasa, bukan melawan rakyat, melawan penguasa. Ketika penguasa suatu daerah, dia zalim terhadap rakyatnya. Mereka zalim terhadap rakyatnya. Rakyatnya tidak leluasa untuk masuk Islam. Maka penguasanya digulingkan sehingga rakyatnya menjadi bebas mereka untuk memeluk agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika muncul kemudian sebuah pertanyaan, apa maknanya la ikraha fid din? La ikraha fid din. Jika kita telusuri, kita baca penafsiran ayat ini dalam kitab-kitab tafsir, maka kita temukan 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, bahwa ayat ini mansukh bi ayatil qital. Nah, ayat ini adalah ayat yang diturunkan di Makkah ketika belum turun perintah izin untuk berperang. Nah, setelah turun ayat izin berperang, maka ayat ini sudah mansukh, hukumnya sudah tidak berlaku menurut sebagian para ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, menurut sebagian para ulama tafsir yang lain, maksud daripada ayat ini adalah tidak boleh memaksa orang kafir zimmi untuk masuk Islam.
Orang kafir dhimmi adalah orang kafir yang hidup dalam kekuasaan Islam dan dia sanggup untuk membayar jizyah. Nah, setiap tahunnya dia membayar jizyah. Maka orang ini kafir dhimmi, ini tidak boleh dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang ketiga, tidak boleh, ayat ini maksudnya tidak bisa seseorang itu memaksa hati orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Hati nggak bisa dipaksa. Hati tidak bisa dipaksa untuk masuk Islam, karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang masuk Islam atau tidak masuk Islam itu tergantung kepada hidayah Allah. Tidak bisa dipaksa. Yang dipaksa adalah fisiknya, sementara hatinya seseorang tidak bisa memaksanya. Ini menurut penafsiran yang ketiga. Nah, silahkan kita bisa baca kitab-kitab tafsir dari para ulama. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Artinya jika mereka sudah bersyahadat, mereka salat dan mengeluarkan zakat, maka mereka sudah haram hukumnya untuk diperangi, untuk dibunuh, kecuali dengan hak Islam. Dengan hak Islam. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang yang murtad. Yang murtad setelah Rasulullah wafat, itu yang murtad banyak sekali. Bukan hanya puluhan, tetapi ribuan orang itu murtad dari Islam. Yaitu orang-orang yang sebelumnya masuk Islam karena terpaksa. Orang-orang munafik itu banyak yang kemudian menyatakan keluar dari Islam setelah Rasulullah wafat. Bahkan di antara mereka di antara mereka ada yang mengaku menjadi nabi. Beberapa orang mengaku menjadi nabi dan memiliki pengikut. Nah, orang-orang ini kemudian diperangi oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga sebagian orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, mereka membangkang kepada khalifah, tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, orang-orang ini juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau yang murtad tadi sudah jelas karena mereka memang murtad, maka diperangi oleh Sayyidina Abi Bakar. Tetapi yang kedua, mereka diperangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat ini juga diperangi oleh Sayyidina Abi Bakar, khalifah pengganti Rasulullah ketika itu. Kenapa? Bukan karena mereka kafir. Bukan karena mereka kafir. Mereka tetap muslim. Tetapi karena mereka itu enggan mengeluarkan zakat dan jumlah mereka itu besar, mereka memiliki kekuatan untuk menentang dari pemerintahan ketika itu. Kenapa mereka tidak dikufurkan karena tidak mau mengeluarkan zakat? Karena mereka itu ketika itu salah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an bunyinya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah wahai Muhammad. Di sini khudh
Nah, ini kan untuk mufrad, khitabnya kepada Nabi Muhammad. Khudh min amwalihim, ambillah wahai Muhammad dari harta mereka zakat yang itu nanti akan bisa mensucikan mereka. Zakat itu akan mensucikan mereka. Nah, setelah Rasulullah wafat, mereka pemahamannya, oh ini kan yang disuruh mengambil zakat itu Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sudah wafat, berarti zakat nggak wajib lagi. Karena yang disuruh khud itu, yang disuruh mengambil zakat dari kaum muslimin itu Rasulullah. Maka setelah Rasulullah wafat, tidak lagi wajib berarti zakat. Tapi mereka bukan satu dua, mereka jumlahnya banyak dan memiliki kekuatan bersama-sama membangkang terhadap pemerintah. Maka kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, tetapi pada saat ini gak boleh seseorang mengingkari kewajiban zakat, karena kewajiban zakat hari ini sudah menjadi sesuatu yang maklum minad dini bid-darurah, sesuatu yang sudah diketahui oleh seluruh umat Islam, baik yang awam maupun yang alim. Itu. Kemudian orang yang meninggalkan sholat. Nah, di sini dikatakan wa yuqimus sholah. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana? Orang yang meninggalkan sholat itu tidak menjadi kafir secara mutlak. Jika seseorang itu meninggalkan sholat karena malas, kenapa kamu nggak sholat subuh? Malas. Dia mengatakan seperti itu. Maka hukumnya apa? Muslim tetapi fasik. Dia muslim berdosa besar. Tidak kafir hukumnya. Tetapi apabila ada seseorang dia tidak sholat, ketika ditanya kenapa kamu nggak sholat, dia mengatakan ya, sholat nggak wajib bagi saya. Maka orang tersebut jatuh kepada kekufuran. Nah, jatuh kepada kekufuran. Nah, tetapi dalam Islam orang yang nggak sholat itu ada hadnya. Makanya dikatakan di sini apa? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ada beberapa orang yang dia muslim tetapi dia dalam hukum Islam ini dibunuh. Di antaranya orang yang meninggalkan sholat karena malas, setelah diminta untuk taubat dia nggak mau, maka orang ini apa? Hukumnya dibunuh. Jadi pertama diistitabah oleh imam, oleh pemerintah, diminta untuk sholat. Jika dia tidak mau sholat, maka kemudian dibunuh. Nah, ini namanya apa? Dibunuh bihaqqil Islam. Dia muslim, tetapi apa? Tetapi dia dihad karena telah meninggalkan sholat. Ada lagi misalnya orang yang berzina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah dalam pernikahan yang sah. Maka hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Ini namanya juga apa? Dia orang Islam tetapi dibunuh. Namanya bihaqqil Islam. Dibunuh karena apa? Sebagai dalam bentuk apa? Had. Hukuman. Ada seorang muslim membunuh muslim lainnya tanpa hak. Maka dia apa? Dikisos. Nah, dia dikisos, ganti dibunuh karena dia membunuh dengan sengaja tanpa hak seorang muslim. Nah, ini namanya juga apa? Bihaqqil Islam. Jadi pada dasarnya ketika seseorang itu sudah muslim, maka nggak boleh diperangi, nggak boleh dibunuh. Kecuali bihaqqil Islam karena dia melakukan dosa-dosa tertentu yang mewajibkan had ataupun qisas. Tapi harus diingat bahwa hukum Islam ini, hukum had, hukum qisas ini berlaku
atau yang memberlakukan adalah pemerintah. Yang memberlakukan adalah pemerintah. Tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian memberlakukan ini secara sepihak. Misalnya ada orang berzina kemudian dirajam sendiri, nggak boleh. Misalnya ada orang mencuri dipotong sendiri tangannya oleh tetangganya, nggak boleh. Misalnya ada orang membunuh kemudian dikeroyok rame-rame ganti dibunuh, itu nggak boleh. Itu bukan aturan Islam seperti itu. Tetapi yang berwenang untuk melaksanakan qisas, melaksanakan had, itu adalah imam, itu adalah pemerintah yang berhak untuk melakukannya. Nah, jika pemerintahnya tidak menerapkan hukum tersebut misalnya, maka ya jangan dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Karena ada sebagian kelompok dulu di Indonesia ini juga ada kelompok radikal, nah, itu yang kemudian di suatu daerah tertentu kemudian dia ada jamaahnya yang melakukan zina kemudian dirajam sendiri oleh mereka. Ini melanggar. Ini bukan aturan Islam seperti itu. Seandainya setiap orang itu boleh melakukan menegakkan had dan qisas, maka ya akan hancur dalam bermasyarakat, karena nanti akan saling mendendam di antara satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan sosial di masyarakat itu akan rusak. Nah, ini harus juga diperhatikan. Nah, jadi hukum-hukum ini memang ada dalam hukum Islam, tetapi tetap harus mengacu kepada aturan, tetap harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Nah, tidak serampangan seseorang boleh menerapkan hukum ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hadis ini adalah hadis yang penting untuk dipahami agar kita tidak salah paham. Nah, salah paham terhadap hadis ini nanti akan akan berbahaya. Agar kita bisa moderat di dalam memahami ajaran Islam. Islam itu moderat, ajarannya tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Sebagian ada yang ekstrim kanan, sehingga dia memahami berlebihan, dia dalam memahami menganut agama melebihi batas dari yang diperintahkan. Itu yang disebut dengan al-ghuluwu fiddin. Sehingga mereka dengan semena-mena atas nama jihad, atas nama perang fisabilillah, atas nama penegakan syariat Islam, mereka kemudian melanggar aturan-aturan Islam itu sendiri. Nah, dia berjalan dengan kacamata kuda, melihat satu ayat, satu hadis, kemudian tidak memperhatikan kepada ayat dan hadis lainnya, sehingga dia menjadi radikal, menjadi ekstrim kanan. Tetapi ada di satu sisi sebagian kelompok itu yang menjadi radikal, menjadi liberal. Liberal itu bagaimana? Dia tidak lagi melihat nas-nas Al-Quran dan hadis. Dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, konsep Islam itu jelas ada. Bahkan dalam kitab-kitab fikih, konsep jihad itu juga ada. Dalam sejarah, fakta sejarah juga membuktikan adanya itu. Tetapi kemudian Kemudian seolah-olah dinafikan, nggak ada perang dalam Islam, nggak ada. Itu nanti akan ditertawakan oleh dunia. Kenapa? Fakta membuktikan adanya, teks-teks Al-Quran, nas-nas Al-Quran dan hadis membuktikan itu semuanya ada.
Tetapi kita harus berlaku moderat. Moderat itu apa? Memahami seperti pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Maka kita tidak akan menjadi ekstrim kiri, liberal, juga tidak akan menjadi ekstrim kanan, menjadi apa? Radikal. Tidak liberal, tidak radikal. Tetapi kita memahaminya sebagaimana pemahaman para ulama. Bahwa konsep jihad, konsep perang itu ada dalam Islam, tapi ada ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, nggak boleh tidak. Seperti itu, memadukan di antara dua kelompok yang ekstrim, baik yang kanan maupun yang kiri. Karena ajaran Islam diambil dari Al-Quran, hadis, ijma, kemudian dari qiyas. Artinya dengan kesepakatan para ulama, penjelasan para ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Biasanya seseorang itu menjadi radikal, menjadi ekstrim. Kenapa? Karena mengabaikan pemahaman, penjelasan dari para ulama. Mereka yang menjadi ekstrim kanan karena mereka melulu membaca Al-Quran dan hadis tanpa memperhatikan bagaimana para ulama menjelaskan hadis itu. Yang liberal kemudian tidak lagi memandang Al-Quran dan hadis, tetapi mereka berpikir dengan menggunakan otaknya. Bahkan sebagian yang liberal sampai mengatakan bahwa para khalifah itu berperang bukan karena agama, tetapi karena kekuasaan, karena politik dan sebagainya. Mereka lupa bahwa dalam Islam itu ada aturan-aturan, ada aturan-aturan, ada akhlak dan sebagainya yang itu kemudian luput dari pandangan mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya kira begitu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha